Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dan dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi terkoreksi sebesar 2,84% dengan market cap mencapai 1,93 triliun US dollars. Tetapi yang bikin panik adalah ini guys, ya kita lihat candle daily kemarin. Luar biasa bikin mual ya. Dan yang lebih gilanya lagi apa? Dia nyaris break 11 tahun rekor Bitcoin ya. Dimana dia nyaris tembus bull support wall. Nah, jadi kita lihat ya, bull support wall itu seperti kalian sudah tahu, itu adalah wick terendah dari satu candle yang ketahan oleh bull support band ya, alias di sini ya, di sini. Nah, wick terendahnya itu mencapai ke 39585. Kemarin itu 39633. Berarti artinya apa? Luar biasa tipis ya, sangat dekat sekali ya. Tapi technically speaking sih nggak tembus. Tapi still ini pertama kali dalam sepanjang sejarah Bitcoin, basically harga running Bitcoin atau wick terendahnya mencapai sangat dekat sekali dengan bull support wall gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi juga secara TA-nya ya, kita bisa lihat bahwa dia sepertinya banyak yang akumulasi di daerah 40.000. Jadi banyak sellers atau banyak short ya, banyak short yang get wrecked ya saat dia mencoba untuk nge-short dari posisi ini ke sini ya. Karena banyak orang yang pasang buy limit di daerah 40.000 sesuai dengan analisa kita kemarin-kemarin ya, akan terjadi akumulasi yang cukup besar di 40.000. Dan akhirnya karena itu dia naik lagi ke atas. Dan dengan candle sejenis ini menunjukkan bahwa apa? Sellers kalah dengan buyers ya. Karena kita bisa lihat wick-nya panjang ya. Artinya walaupun dia sempat turun ke sini, tetapi para buyer membeli kembali sehingga harga kembali naik. Gitu. Nah, seharusnya dengan pola seperti ini para sellers, para orang-orang yang mau nge-short market sedikit ragu untuk melakukannya lagi. Tapi baik lagi ya, ini masih dalam masa-masa yang cukup menegangkan. Apalagi kalau kita lihat sekarang juga dia sedang bereaksi dengan Fibonacci di sini. Apakah dia bisa close di atas dari Fibonacci pada hari ini? Ya kita lihat ya. Jadi for now sih lebih baik kita konservatif dulu. Jangan dulu sentuh futures ya. Kenapa jangan dulu sentuh futures? Karena kita lihat dalam 24 jam terakhir saja itu sudah 338 juta US dollars yang terlikuidasi ya. Luar biasa sekali. Ini kalau dibeliin cendol, kayaknya seluruh Indonesia ketutup sama cendol. Ya. Dan kalau kita lihat ya, dalam 24 jam lagi, atau lebih tepatnya dalam 24 jam ini ya, 100.000 traders lebih terlikuidasi. Ya. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton adalah orang yang masuk ke dalam, ya ini ya, masuk ke dalam si data ini. Dan kalau kita lihat ya, dalam 24 jam terakhir paling banyak long yang kena. Tetapi dalam 4 jam terakhir yang paling banyak kena, atau 1 jam dan 4 jam terakhir yang paling banyak kena adalah short. Artinya apa? Yang nge-short ke wreck, yang nge-long juga wreck. Ya, jadi intinya apa? Sedang tidak pasti, jadi janganlah kalian berjudi di futures menurut gua. Karena ya CZ makin senang ya kita lihat. CZ bahkan kata Bloomberg dia mencapai 100 miliar US dollars kekayaannya setelah Bitcoin harganya turun ya. Nanti kita bahas lebih dalam lah. Jadi intinya apa? Jangan terlalu dulu overconfident dengan harga walaupun sekarang sudah naik juga ya. Oke, dan berita yang tadi kita sudah sedikit sentil ya, di mana Bloomberg mengestimasikan kekayaan CEO dari Binance yaitu CZ itu nyaris ke 100 miliar US dollars. Dan kita tahu kalau benar-benar sampai setinggi ini, CZ nyaris masuk ke top 10 orang terkaya di dunia. Ya, luar biasa. Ya, kita bisa lihat ya bahwa uniknya ini terjadi setelah harga Bitcoin drop dengan luar biasa cepat kemarin ya. Berarti artinya apa? Banyak yang get track in the market, liquidations ya. Dan yang paling besar kita lihat siapa? Binance ya. Otomatis para market makers ya, at some point mereka pasti akan juga bermain bandar gitu. Dan semakin banyak yang kalah di market ya, otomatis ya di waktu bersamaan pasti orang-orang para market makers ini akan untung gitu. Apakah salah? Enggak juga, karena kenapa? Para market makers ini memberikan fasilitas gitu kesannya. Yang salah siapa menurut gue pribadi? Menurut gue pribadi yang salah adalah orang-orang yang tidak bisa pakai tool itu. Gitu. Kalau mereka untung dari kesalahan kita, ya menurut gue nggak berarti CZ salah sih ya. Mereka hanya memberikan satu fasilitas gitu menurut gue ya. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kok bisa sampai 96? Dari mana angkanya? Nah, jadi 96 ya atau nyaris 100 juta US dollars ini diasumsikan apabila CZ memiliki 90% dari Binance, which is di decline oleh CZ ya. Dia nggak mau komen urusan itu. Ya.
Dan yang gilanya lagi apa? 96 miliar US dollars ini tidak memperhitungkan kekayaan pribadi dari CZ. Di mana kita tahu CZ 100% di kripto. Berarti jangan-jangan lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada 96 miliar US dollars. Gitu. Apakah salah? No ya, menurut gua, karena CZ memberikan satu ya fasilitas gitu untuk kita bisa trade ya, dan kita tahu Binance nyaris semua orang pakai gitu. Dan apa bilang, "Oh, berarti ini si CZ yang nyuri duit kita." Ya enggak gitu loh. Dia hanya memberikan satu tool buat kita pakai. Kalau kita pakainya asal-asalan, kita ke likuidasi dan lain-lain, yang nggak berarti yang nggak berarti salah CZ gitu. Dia kan sudah bilang, bahkan ditulis kalau kalian buka kontrak futures kan ada liquidation price. Ya kalau kalian nggak bisa jaga resiko sampai kena liquidation price, ya sudah, artinya ya kita tidak bisa jaga resiko gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ya luar biasa ya CZ ya, kalau sampai benar sampai segini kekayaannya, berarti dia nyaris masuk ke top 10 dunia. Oke, dan kita balik lagi ke charts ya, dimana kita bisa lihat, kalau kita balik lagi ke chart, gue jadi ingat kemarin ya. Kemarin cukup, di grup ramai banget ya, karena ya basically nyaris banget nembus bull support wall ya. Basically itu kayak dicolek lah gitu, dicolek sedikit ya. Tetapi untungnya nggak sampai tembus, dan bisa dibilang malah seperti terpantul di situ ya. Jadi ya minimal dalam beberapa jam ke depan kita bisa tenang ya, karena kita minimal seperti ini bentuknya. Tetapi ya baik lagi, jangan terlalu deterministik. Mungkin saja ini bisa jadi pertama kalinya ketembus dalam beberapa hari ke depan. Amit-amit, tetapi baik lagi kita harus selalu siap dengan resiko terbaik dan terburuknya ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa eh, bentuknya bisa dibilang dia semakin ngerem gitu ya. Berarti semakin ada support di bawah sini ya, terutama di daerah 40.000 ya. Banyak orang yang mulai merasa bahwa 40.000 sepertinya adalah bottom mungkin ya. Gue bisa berspekulasi seperti ini atau ngomong atau berteori seperti ini karena ya di sini kita bisa lihat ya. Kalau dia mau kapitulasi aja full jebret gitu ya ke bawah, ya bisa. Karena kenapa? Technically di bawah sini nggak ada support apapun. Kita lihat ya. Nggak ada support apapun, kosong melompong ya. Tetapi ke hold. Ya, jadi menurut gua, teori gua adalah 40.000 yang membuat dia naik lagi. Berarti banyak orang-orang, belum terserah lah mau ngomong cukong, retail atau mau siapapun, itu banyak buy limit di daerah 40.000 gitu. Nah, semoga saja 40.000 ini cukup kuat untuk menahan, dan Bitcoin basically bisa reversal dari poin sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ingat lagi Bang Bang Mini dan Bang Bang Max ya. Semoga saja si Bang Bang Mini ini akan melakukan movement sama dengan Bang Bang Max ya. Buat kalian yang bingung apa jadi Bang Bang ya. Jadi ini kita lihat ya. Movement dari Bitcoin kurang lebih dari tanggal 19 Mei ini sampai ke tanggal 21 Juli ya. Atau lebih tepatnya sini deh, tanggal 20 Juli ya, karena dia belum nge-pump sekarang ya. Itu cukup mirip kalau kita lihat sekilas di sini. Dan kalau tentunya kita kecilin ya, makanya gue bilang apa? Bang Bang Mini, Bang Bang Max ya. Kalau Bang Bang Max ya otomatis lebih gede gitu. Nah, kalau kita kecilin nih si Bang Bang Max ya, kita kecilin, kita lihat bentuknya apa? Mirip banget ya. Ya nggak percis otomatis ya, nggak percis, tapi mirip. Artinya mungkinkah Bitcoin akan basically melakukan lagi yang dilakukan di sini, tetapi versi mininya. Nah, kalau bisa seperti itu ya, that's really good. Ya, that's really good. Itu the best case scenario-nya tentunya ya. Jadi itu harapan kita, dan semoga saja bottomnya kalau di sini ada 28.000 ya, terendahnya tuh walaupun lebih tepatnya sih 29 ya. Lebih tepatnya 29-an, 2929. Ini angkanya lucu juga ya. 29292 gitu. Itu terendahnya. Semoga saja di sini terendahnya adalah di 39633 gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Bitcoin secara makronya seperti itu. Dan kalau untuk secara lebih mikronya sih ya, kita kurang lebih seperti yang kita bahas ya. Kalau dia bisa mulai membuat penembusan nih dari si Fibonacci di sini dan mulai membentuk apa? Higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, that's really good. Dan itu yang kita cari dari Bitcoin ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi for now ya gue pribadi sih belum tambah lagi posisi. Tapi boleh aja lu pasang misalnya di 40.000, ya that's quite okay ya. That's a good buy menurut gue ya. Oke, dan selanjutnya Cosmos atau Atom ya. Beberapa hari lalu kita belum bahas karena ada beberapa orang yang request koin lain ya. Tapi pada hari ini harus gue bahas karena kenapa? Kena buy limit kita ya. Seperti yang gue sudah bahas kemarin-kemarin. Untuk Cosmos, gue pribadi sudah pasang buy limit di MA20.
Dan jujurnya kalau kita lihat, gila ya, Cosmos ini tahan banting. Dia nggak peduli BTC mau galau, terserah menurut dia ya. Tapi ya baik lagi ya, sebagus-bagusnya tetap dia pasti terpengaruh. Gitu ya, jadi nggak mungkin dia ya chance-nya kecil untuk satu aset atau altcoin parabolik apabila Bitcoin sedang ngadat seperti ini. Tetapi kita bisa lihat dengan jelas, not bad at all. Bahkan bisa dengan sangat jelas dia terpantul di EMA20 di sini. Jadi bagi kalian yang nggak lupa, kemarin-kemarin gue bilang buy limit di EMA20 di Cosmos, congratulations. Karena ya, well, sekarang technically lumayan ya. Wih, belasan. 14%-an profitnya. Jadi untuk Cosmos kurang lebih, kalau buat kalian yang, waduh ketinggalan bro, lupa ya, nggak apa-apa, pasang aja lagi di sini boleh ya, di EMA20 di daily. Tapi kalau ke 4 hourly sih gua belum terlalu bisa saranin, karena ya lihat sendiri 4 hourly-nya masih ada resisten di MA50 gitu. Jadi buat kalian yang ketinggalan di MA20 kemarin boleh ulang lagi aja, tapi diupdate ya, jangan di sini MA20-nya, tapi MA20 yang paling baru gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya untuk Chainlink ya, di mana Chainlink juga dia luar biasa bertahan sekali ya. MA200 ini menjadi support yang baik untuk Chainlink. Dan ada yang nanya ke gue beberapa, Bang, kenapa sih Chainlink kok bisa tahan banting? Kalau gue pribadi gini, gue ngerasa Chainlink ini adalah satu project yang luar biasa undervalued. Karena gini deh, kalian coba cek, DeFi mana sih yang nggak pakai Oracle-nya Chainlink? Dan basically Oracle apa lagi sih yang ada selain dari Chainlink? Gitu. Basically yang terbesar dan yang paling proven adalah Chainlink. Jadi jujurnya dengan kondisi seperti ini gue rasa Chainlink ini masih undervalued begitu. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa harga dia cenderung tahan banting gitu, karena sekarang aja udah undervalued gitu. So buat kalian yang mungkin belum nonton video fundamentalnya mengenai Chainlink, boleh coba cek di YouTube channel gue di Crypto Reviews tentunya ya, atau nanti mungkin satu ada kemungkinan bisa taruh di bawah ya, antara dua itulah ya. Jadi kurang lebih kalau untuk Chainlink sih gua akan untuk beli selanjutnya gua akan tunggu apabila sudah ada golden cross dari MA200 dengan MA20. 200 yang warna merah, 20 yang warna hijau. Ya, kalau sudah golden cross dan dia terpantul di 20, nah kalian boleh pertimbangkan untuk pasang buy limit di daerah situ ya. Jadi untuk Chainlink kurang lebih seperti itu. Dan apa namanya, jangan lupa juga sekali lagi ini reminder bahwa DCWT bukanlah bagi-bagi sinyal, bukanlah financial advice. Ini adalah pure education ya untuk para subscriber gue supaya terbiasa dengan charting. Oke, dan selanjutnya AVAX ya. Bagi kalian yang kemarin sudah pasang buy limit di MA20 di weekly, sekarang juga sedang dalam posisi profit ya. Jadi kurang lebih untuk AVAX kita bisa lihat dia sedang ada apa ya, satu daerah di mana dia cenderung sideways di sini ya. Nah, tentunya kalau menurut gua yang menjadi support utama dari AVAX sekarang adalah MA20 di weekly. Nah, apabila MA20 di weekly ini bisa mempertahankan posisi dia sebagai support untuk AVAX ya, dan Bitcoin tentunya bisa lanjut lagi ke atas, ya menurut gua bisa dengan sangat mudah AVAX bisa pelan-pelan nembus, mungkin akan koreksi lagi dulu dan membuat new all time high gitu ya. Jadi for now AVAX buat kalian yang mungkin lupa lagi, ketinggalan lagi untuk pasang di MA20, boleh saja pasang lagi di daerah MA20 ya. Tetapi sekali lagi gue ingatkan, ini MA20 atau moving average apapun adalah moving average ya, berarti average yang bergerak. Kalian harus buka chart, pastikanlah diupdate. Jangan sampai moving average di sini udah gerak sampai sini sama lo nggak diupdate, karena yang susah buat kena di sini lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan apa namanya, overall baik lagi ya, semuanya ini masih sangat sekali tergantung dengan BTC ya. Dan ya basically semoga teori kita nih ya 40.000 kemarin itu benar-benar bottomnya ya. Atau lebih tepatnya ya 39 something lah ya, kalau dibulatin 40 lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya Luna, dimana kita bisa lihat kalau Luna ya sesuai dengan yang kita pikirin kemarin ya, harapannya kemarin Bitcoin nggak kayak gitu ya. Kalau Bitcoin nggak kayak gitu, ada kemungkinan ya paling sideways lah di sini gitu ya. Tetapi karena Bitcoin ya basically kayak kapitulasi kemarin ya, ya Luna ikutan turun. Turun, naik lagi ke atas, tetapi dia break MA50. Tapi good news-nya apa? Pada hari ini dia berusaha untuk tembus lagi. Ya, that's good. Jadi close pada hari ini juga cukup penting untuk Luna. Apabila dia bisa close lagi di atas 50, ya itu berarti bullish begitu. Dan apalagi kalau dia bisa menemukan momentum yang cukup untuk menembus $75, karena kalau kita lihat di sini sudah 2 kali nih dia ke reject oleh $75, that's even better gitu ya.
Jadi untuk lunasi kurang lebih seperti itu, quite simple ya. Dan kalau kita lihat di weekly-nya pun sebenarnya MA20 semakin mendekat ya, semakin mendekat. Ya, tapi kalau sampai drop ke situ ya lumayan juga ya. Kalau kita lihat dari posisi sekarang gitu ya, kurang lebih ini ya, itu masih bisa minus sampai 24%-an ya, which is we don't really want that gitu. Tapi ya baik lagi ya, harus siap-siap ada aja kemungkinan seperti itu. Ya, tapi for now, selama dia masih bisa ya di daerah sini gitu ya, 50-nya masih bermain-main nih, dia masih mencoba untuk menemukan pijakan di 50, ya kita bisa tenang dulu lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Jadi PR-nya dua ya, gue ulangin. Yang pertama, yang minimumnya dia close dulu di atas dari MA50 pada 20 jam lagi lah. Sekitar jam 7 pagi besok. Dan yang kedua yang lebih bagus lagi, kalau dia bisa hari ini close-nya itu ya, atau besok tepatnya besok close jam 7, itu di atas tadi $75. Kalau bisa seperti itu, that's really good. Itu menunjukkan momentum Luna kuat. Oke, dan selanjutnya Phantom ya. Kemarin Phantom not bad, padahal sudah kelihatannya seperti cukup support di MA20, tetapi ya induknya sedang ngamuk kemarin ya. Ya, jadi ujung-ujungnya dia close di bawah dari 20. Dan ya sekali lagi apa? Dia mendekat ke MA50 di daily gitu. Jadi ya siap-siap aja. Ada aja kemungkinan dia bisa sampai ke sini ya. Tapi apa namanya secara overall sih not that bad ya, karena kalau Phantom kita bisa lihat ya, seandainya sampai 20 pun seandainya sampai ke 50 pun ya dia masih cukup banyak kok support gitu ya. Di bawah sini masih ada support lagi, MA200 juga masih ada, di weekly juga basically dia masih ada MA20 ya, 50 bahkan belum keluar di sini ya. Jadi intinya apa, not that bad, tapi siap-siap aja. Jadi bisa aja kita pasang buy limit di MA50, semoga aja cuma nge-wick, dia nge-wick naik lagi ke atas gitu. Nah, jadi ini dia makanya alasannya kenapa gue bilang janganlah terlalu deterministik dengan ya buy limit kita gitu, karena bisa saja tembus gitu ya. Dan gini loh, carilah yang benar-benar ada supportnya gitu, jangan ngarang di mana gitu angka gitu ya. Kalau nggak ada supportnya jangan dipaksa beli gitu ya, apalagi di resisten gitu, jangan dipaksa beli dengan alasan akan ada apalah yang masuk, wheels lah yang masuk atau apapun itu, karena pada ujung-ujungnya ya resikonya nggak worth it gitu menurut gua ya. Jadi gue ulangin untuk FTM quite simple ya, bisa pasang buy limit di MA50 di daily. Dan kalau for hourly sih gue saranin ya jangan dulu lah gitu ya. Paling kalau mau di MA200 gitu ya. Jadi antara MA200 di 4 hourly atau di daily di MA50 buat kalian yang ingin pasang buy limit. Oke, dan selanjutnya Solana. Kalau kita lihat Solana ini udah seperti sinetron ya, luar biasa dramatis. Kemarin dia basically seperti breakdown, ikutan BTC ya. Dia turun sampai ke 130 US dollars ya, 130. Tetapi puji Tuhannya apa? Dia close lagi di atas MA200. Ya, dia close-nya di 135.90. Dan hari ini dia buka di 135.83 dan MA200-nya itu ada di 135.11. Jadi luar biasa tipis dan dramatis. Tetapi good news-nya apa? Semua open dan close ini di atas dari MA200. Artinya apa? MA200 masih cukup kuat sebagai support. Gitu. Dan kita berharap bisa terus cukup kuat. Karena kenapa? Kalau sampai MA200 tembus, ada probabilitas dia bisa mengejar MA50. And we don't want that. Karena kita bisa lihat MA50 ada di $91, yaitu di bawah dari $100, which is kalau kita lihat berapa persen ya dropnya, itu sampai kurang lebih 32% ya. Jadi semoga saja tidak seperti itu. Ya, makanya dia menghold MA200 ini sangat penting. Nah, jadi otomatis buat kalian yang sudah pasang buy limit di MA200 pasti udah kena, karena ya kita lihat sendiri weeknya jauh lebih dalam daripada situ ya. Jadi buat kalian yang mungkin lupa, ya boleh aja kalian pasang di MA200, siapa tahu ada week lagi ke bawah ya. Nah, jadi gini, andaikan BTC mulai rally ya, mulai menembus resisten-resisten dia ya, Solana menurut gue bisa lanjut ke atas ya, karena kalau kita lihat dengan jelas ini candle ya, candle kemarin benar-benar didominasi dengan confluence-nya dia dengan BTC, atau bukan confluence, lebih tepatnya adalah dia ngikutin BTC gitu ya, dia turun seperti ini. Nah, tinggal kalau BTC naik, yang menurut gue dia juga akan mengikuti lagi BTC gitu, dia akan lanjut naik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan gue saranin buat kalian jangan terlalu stres ya, jangan terlalu marketnya dipantengin banget. Itu karena kalau dalam masa-masa seperti ini
lu mantengin terus market gitu ya, wah per 5 menit buka HP gitu ya, ujung-ujungnya bisa stres ya, dan stresnya bisa ya melebar kemana-mana gitu. Jadi gue sarankan tenang ya, jangan terlalu stres, dan seperti yang gue ingetin ya, jangan masukin duit panas. Sementara duitnya dingin, seharusnya kalian gak akan terlalu panik ya, sampai mungkin ya kesel adalah, panik sedikit ada, tetapi nggak akan sampai kalian wah bener-bener luar biasa stres sampai nggak bisa ngelakuin apapun gitu ya. Jadi kalau sampai kalian ngerasain stres luar biasa dan wah sampai semua hari kita terasa menyebalkan, ya mungkin kita terlalu over leverage di market gitu ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.